Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman se-Indonesia. Kembali lagi di YouTube channel kami, Bahasa dan Kita. Kali ini narasumber kita berasal dari Medan. Beliau adalah seorang guru di Sekolah High Scope Indonesia Medan. Nama beliau adalah Yeni Arinta Berubangun. Dan tanya jawab ini akan kami bawakan secara casual. Saya akan memanggil Ibu Yeni dengan panggilan saya yang biasa, Eda. Kemudian Ibu Yeni akan memanggil saya seperti panggilan biasa juga. Pertama, kita akan membicarakan tentang personal identity. Mungkin Eda bisa menceritakan secara singkat asal suku Eda, berasal dari mana, dari kota apa, dan juga bahasa yang digunakan sehari-hari ketika masih bersama orang tua. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, nama saya Yeni Arinta Berubangun. Saya berasal dari suku Karo di Sumatera Utara. Kemudian, asal saya adalah dari kota Brastagi dan sekarang menetap di Medan setelah menikah. Nah, untuk penggunaan bahasa sehari-hari saat saya masih tinggal bersama orang tua saya, sehubungan dengan kedua orang tua saya yang memang juga berasal dari suku yang sama, kami berbicara atau berdialog itu menggunakan bahasa Karo, tapi juga mencampurkannya dengan bahasa Indonesia. Jadi ada dua bahasa yang sering kali kami gunakan saat ingin berkomunikasi, seperti itu. Oke, jadi bahasa Karo dan bahasa Indonesia ya, Dak. Kalau tentang pengalaman berpindah-pindah daerah, Dak, mungkin pernah misalnya dari daerah Karo atau pindah dari Brastagi tadi, pernahkah punya pengalaman begitu, Dak? Oke, baik. Jadi selama saya tinggal di Tanah Karo, memang bahasa yang saya gunakan itu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Karo, dan berhubung tetangga kami juga banyak yang berasal dari suku Batak Toba, cukup familiar ya dengan bahasa Batak Toba itu sendiri, seperti itu. Kemudian setelah saya pindah ke kota Medan dan menetap di kota Medan, masih tetap bahasa yang saya gunakan di rumah bersama dengan keluarga saya itu masih tetap di bahasa Karo dan juga bahasa Indonesia. Namun di sekolah saat saya mengajar itu bahasa yang digunakan ada dua, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Seperti itu sih. Jadi waktu kecil tidak punya pengalaman berpindah tempat ya, Dak ya? Iya, betul. Oke. Berikutnya tentang praktik penggunaan bahasa sehari-hari. Kalau di rumah Eda sekarang bersama keluarga, siapa saja anggota keluarga yang tinggal bersama Eda di rumah? Oke, jadi yang tinggal di dalam keluarga saya saat ini adalah suami saya, kemudian saya sendiri, dan putra kami yang masih berusia 2,5 tahun. Oke. Ya. Dan bahasa yang digunakan bagaimana, Dak? Antara Eda dengan suami, ya, abang saya, sepupu saya, terus antara Eda dengan anak Joe, bagaimana penggunaan bahasanya? Oke, baik. Jadi kalau ke penggunaan bahasa dengan suami saya sendiri seperti itu, kami kerap kali berbicara dengan bahasa Karo, tapi ada saat atau momen-momen tertentu kami berbahasa Indonesia juga. Dan tentunya hal tersebut juga terjadi ke anak kami Zoe, ke putra kami gitu. Jadi kadangkala kami menggunakan bahasa Karo untuk berkomunikasi dengannya, kadangkala berbahasa Indonesia. Jadi dua bahasa ini tetap masih mendominasi di keluarga kami, seperti itu Ki. Oke. Terus kenapa Eda dengan abang memilih penggunaan kedua bahasa itu? Kenapa? Apa ada alasan di balik itu atau bagaimana, Eda? Oke, baik. Jadi kalau untuk alasan khusus secara tersendiri sebenarnya tidak ada, karena memang dari awal kami menjalin komunikasi juga lebih ke penggunaan dua bahasa ini, seperti itu. Jadi secara ini saja ya, spontanitas aja sih sebenarnya, lebih ke arah sana, seperti itu. Kalau kita sedang membahas sesuatu yang penting, itu memang kerap kali kita menggunakan bahasa Karo.
Seperti itu. Tapi ketika ada tamu yang datang, ini tergantung dari penggunaan bahasa si tamu sendiri sih. Kalau memang tamu yang datang itu berasal dari suku Karo, pastinya kita menggunakan bahasa Karo. Tapi kalau memang di luar dari suku Karo yang memang tidak mengerti ya begitu dengan penggunaan bahasa Karo sendiri, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi TikTok seperti itulah kira-kira. Ya. Terus menurut pendapat Eda nih sebagai orang tua, menurut Eda pentingkah penggunaan bahasa daerah itu sendiri? Oke, baik. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya, Ki, karena mengingat Eda sendiri adalah seorang guru bahasa Indonesia begitu. Jadi memang kalau untuk penggunaan bahasa daerah untuk putra-putri ataupun anak yang masih kecil itu menurut saya itu sangat penting. Nah, karena kalau Kiki mau tahu alasannya adalah karena itu adalah salah satu bentuk untuk kita tetap apa ya, kalau bahasa sekarang, bahasa yang gampang dipahami itu supaya kita melestarikan salah satu bagian dari budaya Karo. Itu sih sebenarnya kalau yang dari suku Eda seperti itu sih. Ya. Terus menurut Eda nanti apakah nanti bahasa yang akan Eda prioritaskan kepada Joe, ini kan dia apakah atau sebelumnya sudah ada planning nggak? Misalnya selama ini mengajarkan, mungkin lebih fokus ke bahasa Karo untuk Joe atau fokus bahasa Indonesia, sebelumnya gimana? Ada nggak ada? Kalau planning sebenarnya nggak ada gitu ya, tapi kemarin kita sempat ya paling ngomong-ngomong sebatas itu saja dengan suami. Yuk kita ajarin dia bahasa yang mana duluan, bahasa yang mana lebih dulu gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu kita tetap lebih sering menggunakan bahasa Indonesia sih ke Zoe gitu. Hanya untuk beberapa hal kita memang komunikasikan juga menggunakan bahasa daerah Karo, seperti itu sih. Terus nanti kalau ketika Joe sudah misalnya sekolah, nanti kan ini kan ada prioritas ya, misalnya apakah memprioritaskan bahasa daerah, apa memprioritaskan misalnya bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalnya, ada? Oke, jadi memang kalau kami selaku orang tua memiliki kemauan, memiliki rencana untuk lebih juga ke penggunaan bahasa Inggris, seperti itu. Jadi inilah yang jadi alasan kenapa kita bekali Zoe dari sekarang itu dengan bahasa Indonesia dan bahasa Karo. Seperti itu. Jadi nanti saat dia sudah memang betul-betul fasih menggunakan kedua bahasa ini, nah begitu di sekolah kita boleh fokus bantu ke bahasa Inggris. Seperti itu sih sebenarnya harapannya. Oke, jadi prioritasnya tetap di bahasa Indonesia dan bahasa daerah, terus nanti ke bahasa asing ya, Dak? Betul. Oke. Mungkin ada sedikit pertanyaan di luar ini ya. Kalau terkait dengan apa ya, pelestarian bahasa language maintenance, kalau saya lihat, saya yang dari suku Batak Toba dengan ibu saya yang dari Karo, saya bisa melihat bahwa apa ya, suku Karo ini sangat memegang apa ya, bahasanya. Jadi kalau satu suku Karo atau orang Karo bertemu dengan orang Karo lainnya biasanya berbahasa Karo ya. Tapi kalau orang Batak itu belum tentu, dah. Jadi mereka bisa langsung switch ke bahasa Indonesia atau bagaimana. Itu menurut pendapat Eda itu kenapa? Kenapa seperti itu? Oke, kalau ditanya pendapat saya, ini menurut saya itu lebih ke menjalin keakraban hubungan ya, begitu. Jadi memang biasanya nih, kalau Eda sih boleh ceritakan di sini, share pengalaman. Pernah waktu suatu ketika Eda berada di Bali, di Pulau Bali, dan bertemu dengan mantan murid Eda di sana, seperti itu. Jadi kita memang langsung menggunakan bahasa Karo, karena kesannya kita lebih dekat dan supaya lebih akrab, seperti itu sih. Yang pengalaman saya ya, sesuai dengan pengalaman saya begitu. Ya, lebih ke akrab ya, Dak. Jadi merasa lebih dekat karena sesama suku begitu ya. Iya, apalagi kalau pada saat itu kita kan memang jauh nih dari kampung begitu ya. Artinya kita sebenarnya kangen dengan kampung, kita kangen suasana kampung, tapi kita berada jauh dari kampung. Nah, jadi untuk mengobatinya salah satunya adalah dengan menjalin keakraban tadi itu.
selain lebih dekat, tapi kita juga bisa mengobati rasa rindu kita terhadap kampung. Itu sih kalau menurut pengalaman saya. Oke. Ya. Jadi itu adalah tanya jawab saya dengan Ibu Yeni Arinta Brobangun. Jadi beliau adalah kalau bahasa Karo Eda sama dengan Batak juga ya, Dak. Jadi beliau adalah istri dari sepupu saya, ya. Jadi terkait dengan background dari suku, ya, beliau berasal dari suku Karo, orang tua dan ibu dan ayah beliau berasal dari suku Karo, dan kemudian praktik penggunaan bahasa sehari-hari juga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Karo, dan persepsi mereka ya suami istri, mereka punya persepsi yang sama tadi bahwa mereka lebih memprioritaskan bahasa Indonesia dan bahasa daerah untuk putranya kelak, begitu. Jadi demikian tanya jawab singkat kami terkait Family Language Policy, kebijakan bahasa keluarga. Semoga video ini dapat mencerahkan teman-teman, ya. Mungkin ada teman-teman dari suku lain yang menonton video ini bisa memahami keanekaragaman suku di Indonesia dan bagaimana praktek penggunaan bahasa sehari-hari di setiap keluarga. Terima kasih. Makasih, Dak. Terima kasih.